warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar menentukan limit fungsi. Ini merupakan materi lanjutan dari minggu kemarin, yaitu materi pendahuluan limit. Setelah kita mengetahui konsep limit kanan dan limit kiri, selanjutnya kita akan belajar menentukan nilai dari limit fungsi tersebut. Kita mulai dari mempelajari sifat-sifat limit, yaitu yang pertama, limit suatu konstanta, x-nya mendekati berapapun tetap akan konstanta hasilnya. Konstanta itu 2 gitu ya, misalkan. Berarti limit x mendekati 5 dari 2 berapa gitu. Jadi tetap 2. Untuk sifat yang ketiga, nah kalau fungsinya fungsi x saja, maka ya hasilnya adalah mendekati berapa x-nya itu tadi gitu ya. Kemudian kalau diketahui ada 2 limit, ada 2 fungsi gitu ya. Kalau dia ditambah sama dengan hasil masing-masing limit fungsi tersebut ditambah gitu ya. Maksudnya dia bisa dipisah. Begitu juga ketika fungsi tersebut dikalikan suatu konstanta, maka sama dengan konstanta tersebut dikalikan dengan limit fungsinya. Gitu ya. Ini dikalikan fungsinya juga seperti itu sifatnya. Kalau pembagian, limit pembagian ini yang perlu diperhatikan adalah dia mempunyai syarat-syaratnya, yaitu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian jika diketahui ada n ya, n mana n ini bilangan asli. Bilangan asli itu bisa 1, 2, 3 begitu. Maka nah ini kalau ada fungsi dipangkatkan, untuk menentukan limit fungsinya bisa ditentukan limitnya dulu baru dipangkatkan. Entah itu pangkatnya positif, n positif, atau min n itu min n itu maksudnya pangkatnya negatif gitu ya. Karena pangkat negatif itu artinya seper ya kan. Kalau limit x mendekati c fx pangkat min n itu artinya 1 per limit x mendekati c fx pangkat n gitu ya, 1 per gitu ya. Artinya kalau pecahan tetap hukumnya adalah penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk ini pangkat 1 per n itu 1 pernya itu akar ya, jadi bisa dibedakan. Kalau min n itu fungsinya 1 per fungsinya, kalau pangkatnya 1 per n itu dia bentuknya adalah akar. Kalau 1 per 2 berarti akar pangkat 2 dari fx begitu maksudnya. Selanjutnya untuk menentukan limit fungsi ada beberapa cara. Cara yang paling mudah yang pertama adalah dengan menggunakan metode substitusi langsung. Artinya nilai x-nya mendekati berapa itu langsung disubstitusikan ke fungsinya. Ya. Misalkan di sini ini x-nya mendekati min 1. Jadi di sini langsung diinputkan x-nya sama dengan min 1. Nah, jadi dipisah dulu. Kemudian diinputkan dia min 1 begitu. Hasilnya adalah min 2 ya, min 1 kuadrat kali 3 dikurangi min 1 jadi plus 1. Ini kemudian dikurangi 6, jadinya hasilnya adalah min 2. Metode yang kedua yaitu metode pemfaktoran. Nah, kapan kita menggunakan metode pemfaktoran? Yaitu ketika tidak bisa digunakan metode substitusi langsung. Untuk fungsi yang bentuk pecahan seperti ini, misalkan kita substitusikan x-nya sama dengan 1. Nah, maka akan diperoleh x kuadrat min 1, 0. Dan kalau ini 1 kuadrat dikurangi 3x tambah 2, dia hasilnya juga 0. Maka limitnya akan 0 per 0 begitu ya. Nah, sehingga
tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan metode substitusi langsung. Itulah alasannya kenapa kita menggunakan metode pemfaktoran. Bagaimana metode pemfaktoran? Ya, masing-masing fungsinya kita faktorkan. Nah, masing-masing difaktorkan. Ini atas difaktorkan jadi bentuk seperti ini, yang penyebutnya juga difaktorkan jadi bentuk seperti ini. Ketika difaktorkan, kita akan mendapatkan fungsi yang lebih sederhana. Ini X-1 dibagi X-1 jadinya habis ya. Sehingga diperoleh tinggal X-2 dibagi X+1. Begitu. Nah, kalau sudah disederhanakan seperti ini, baru kita inputkan X-nya. Oh, X-nya sama dengan 1, berarti diinputkan di sini. Sehingga hasilnya adalah min 1/2 begitu. Cara yang ketiga, ketika kita menemukan masalah akar. Nah, ini metodenya adalah menggunakan dikalikan dengan sekawannya. Misalkan ada soal seperti pada slide ini, bentuknya akar seperti ini. Ini juga kalau disubstitusi langsung nggak bisa ya, hasilnya adalah 0, sehingga kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya siapa? Sekawannya yang bentuk akar ini. Kalau di sini ada negatif, berarti nanti sekawannya sama seperti ini, tapi tandanya adalah positif. Nah, ini yang kita tentukan, sekawannya adalah ini ya. Jadi X² + 5 ditambah 3. Ini bedanya di tandanya ini. Kita kalikan masing-masing. Nah, ini di aljabar itu ya, kalau ada A min B dikalikan A plus B, maka hasilnya adalah A² dikurangi B². Berarti akar ini kuadrat dikurangi 3² gitu. Oke, dituliskan hasilnya seperti ini ya. X² + 5 dikurangi 9. Kalau akar dikuadratkan jadi akarnya hilang. Nah, ini tetap. Kemudian baru yang atas ini kita faktorkan untuk menghilangkan apa? Untuk menghilangkan X-2-nya ini agar tidak dikalikan 0. Karena selama masih ada suku X-2 ini, nanti hasilnya belum dapat diketahui karena penyebutnya 0 gitu ya. Jadi kita ubah sedemikian sehingga penyebutnya itu tidak bernilai 0. Ini difaktorkan. Nah, setelah difaktorkan, nah ternyata X-2-nya bisa habis terbagi. Sehingga, nah setelah diperoleh sederhananya, maka yang paling bawah ya, maka diinputkan X-nya sama dengan 2. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 2/3. Kemudian tadi kita bahas X mendekati C ya, dimana C itu adalah suatu bilangan real. Entah 1, entah min 2, entah setengah gitu ya. Sekarang kita akan menentukan limit yang dimana X-nya itu mendekati tak hingga atau mendekati minus tak hingga gitu ya. Kapan suatu limit itu mendekati tak hingga? Nah, ini yang pertama ketika X-nya mendekati 0 dan fungsinya adalah 1/X. X-nya mendekati 0, fungsinya adalah 1/X. Nah, ini tidak dapat dilakukan penyederhanaan lagi meskipun penyebutnya 0, sehingga hasilnya adalah tak hingga untuk X positif. Sementara itu, untuk X-nya negatif, hasil dari 1/X ini adalah minus tak hingga gitu ya. Karena kenapa ini ada hasilnya? Karena sebenarnya X-nya itu bukan 0, tapi mendekati 0, bilangan yang sangat dekat dengan 0 gitu ya. Sehingga hasilnya adalah tak hingga ketika X-nya positif, min tak hingga ketika X-nya negatif. Nah, untuk X mendekati tak hingga, ini ketika kita menemukan fungsinya adalah 1/X, jadi 1 dibagi tak hingga gitu ya kalau disubstitusikan. Dimana kalau kita
membayangkan begitu ya, kita punya satu buah selembar kertas lah, kemudian kita bagi menjadi tak hingga kertas gitu ya. Jadi kertasnya dipotong-potong sampai jumlahnya banyak sekali tidak terhingga. Maka berapa bagian ya masing-masingnya itu kan kecil sekali, hampir tidak ada, atau sehingga dikatakan limitnya itu mendekati 0. Ini berlaku juga untuk X mendekati minus tak hingga. Nah, ini ketika X-nya mendekati tak hingga, fungsinya cuma X aja. Nah, tidak dapat disederhanakan lagi, maka hasilnya adalah tak hingga. Begitu juga untuk minus tak hingga. Untuk menyelesaikan limit tak hingga, ada beberapa metode juga sama seperti yang bukan tak hingga tadi. Yang pertama adalah substitusi langsung. Ketika fungsinya berbentuk polinomial seperti ini, sudah tidak dapat diubah dan tidak dapat disederhanakan, nah ya berarti diinputkan saja begitu ya. Diinputkan saja. Nah, ini tak hingga kuadrat dikurangi 3 kali tak hingga ditambah 7 gitu ya. Jadinya kalau diinputkan tak hingga, sehingga hasilnya adalah tak hingga. Gitu ya. Ini hasilnya adalah tak hingga ditambah 7, hasilnya adalah tak hingga. Kemudian ada metode khususnya, yaitu dibagi dengan variabel dengan pangkat tertinggi yang termuat di fungsi tersebut. Contohnya misalkan ada masalah seperti itu, kita disuruh menentukan limit tak hingganya. Nah, ini kalau bentuknya pecahan seperti ini, fungsinya tadi kita inputkan dulu, misalkan X-nya tak hingga ya. Limit X kuadrat dikurangi 1 berarti tak hingga kuadrat dikurangi 1 gitu ya. Juga ini tak hingga kuadrat dikurangi 2 kali tak hingga ditambah 5, hasilnya adalah tak hingga, sehingga kita menemukan hasil penyelesaiannya adalah tak hingga dibagi tak hingga. Nah, ketika kita menemui hasil seperti ini, maka kita diharuskan untuk menyederhanakan fungsi yang akan kita limitkan supaya kita memperoleh hasil, bukan tak hingga per tak hingga gitu ya. Nah, keduanya dibagi dengan variabel dengan pangkat tertinggi, yaitu X kuadrat ya. Karena di sini pangkat tertingginya adalah X kuadrat, maka dibagi dengan X kuadrat. Oke, ya 3X kuadrat dibagi X kuadrat gitu ya. Min 1 dibagi X kuadrat dibagi X kuadrat, min 2X dibagi X kuadrat, ditambah 5 dibagi X kuadrat gitu ya. Pembagian yang dimaksudkan di sini adalah membagi setiap sukunya ini, membagi setiap sukunya ini dengan pangkat tertinggi X-nya gitu ya. Jadi 3X kuadrat dibagi X kuadrat, oh masih 3. Min 1 dibagi X kuadrat tetap min 1 dibagi X kuadrat gitu ya. Setelah bentuknya seperti ini, kemudian kita substitusikan tak hingganya ya. Bisa diperhatikan di sini min 1 dibagi tak hingga kuadrat gitu ya. Tak hingga kuadrat adalah tak hingga, jadi min 1 dibagi tak hingga adalah nilainya sesuai dengan sifat-sifat tadi yang dijelaskan sebelumnya, maka nilainya adalah 0. Begitu juga dengan min 2 dibagi tak hingga juga 0, 5 dibagi tak hingga kuadrat juga 0, sehingga bersisalah nilainya adalah 3 dikurangi 0 dibagi 1 dikurangi 0 ditambah 0 ya, hasilnya adalah 3. Kemudian pada X mendekati tak hingga ini, kita juga akan menemukan persoalan fungsi yang berbentuk akar, sehingga tetap digunakan metode dikalikan sekawannya gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Dikalikan sekawannya dari ini tadi seperti sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau
sekawannya berarti tandanya kebalikannya. Kalau di sini negatif, maka sekawannya adalah positif ya. Karena dikalikan ini artinya dia juga dikalikan 1. Tetap ya. 1 itu bisa berbentuk A per A, 2 per 2, 3 per 3. Atau berbentuk akar 4x plus 2 ditambah akar 4x dikurangi 1 dibagi akar 4x ditambah 2 ditambah akar 4x dikurangi 1. Selanjutnya, nah, setelah dikalikan sekawannya masing-masing ini, yang ini dikalikan ini gitu ya. Sehingga A min B dikalikan A plus B, hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau dikuadratkan berarti akarnya hilang, hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya, dengan teknik aljabar biasa ya, ini 4x dikurangi 4x jadinya 0, ditambah 2, ini dikurangi min 2 jadi plus 2, 2 ditambah 2 adalah 4. Yang bawah tetap. Selanjutnya, nah, sama seperti cara sebelumnya, kalau kita menemukan bentuk seperti ini, maka dibagi dengan pangkat tertinggi x-nya. Di sini pangkat tertinggi x-nya adalah akar x, ya. Sehingga 4 dibagi akar x, dibagi, itu semuanya dibagi dengan akar x. Ketemulah 4 dibagi tak hingga ya, akar tak hingga tetap tak hingga, 4 dibagi tak hingga adalah 0, kemudian akar 4x ditambah 2 dibagi akar x gitu ya, hasilnya adalah akar 4 gitu ya. Akar 4 adalah 2, kemudian di sini akar 4 juga adalah 2, sehingga 2 ditambah 2 ini bukan 8, ini adalah 4 ya. 0 dibagi 4 sehingga jawabannya adalah 0. 0 di pembilang boleh ya, yang tidak boleh adalah 0 di penjemput. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.